Setiap orang pernah jatuh cinta, tapi tidak semua cinta membawa pulang kebahagiaan. Ada cinta yang datang sebagai pelukan, dan ada cinta yang datang sebagai jebakan. Kenanga seorang pengacara muda yang sukses, mandiri, dan dihormati tidak pernah menyangka hidupnya akan berubah hanya karena satu keputusan kecil. Membalas pesan dari seorang pria asing yang mengaku mengagumi kecerdasannya. Pria itu bernama Bara, hangat, manis, perhatian, dan kelihatannya sangat membutuhkan Kenanga. Kenanga yang selama ini selalu kuat, tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda dari Bara. Perhatian yang ia rasa hilang dalam pernikahannya, kehangatan yang ia rindukan, kata-kata lembut yang membuatnya merasa dilihat dan didengar. Namun apa yang terlihat baik di permukaan, seringkali menyembunyikan kegelapan di bawahnya. Kenanga tidak tahu bahwa pesona Bara bukanlah anugerah, melainkan jebakan. Bahwa cintanya bukanlah cinta tulus, melainkan manipulasi yang terlatih. Bahwa Bara bukan sekadar lelaki yang terluka, tetapi lelaki yang mampu melukai siapapun yang mencintainya. Dan ketika cinta terlarang itu mulai tumbuh, ketika rahasia mulai terbuka satu persatu, ketika Kenanga mulai terjerat terlalu dalam, hidupnya pun berubah menjadi badai yang mengancam, menghancurkan semua yang ia punya, rumah tangganya, pekerjaannya, persahabatannya, kepercayaan dirinya, bahkan keselamatannya sendiri. Ini adalah kisah tentang seorang perempuan yang terlalu lama mencoba menjadi kuat untuk semua orang, hingga akhirnya ia jatuh pada seseorang yang membuatnya paling rapuh. Ini adalah kisah tentang cinta, kebohongan, perselingkuhan, obsesi, dan keputusan sulit untuk menyelamatkan diri sendiri. Hujan sore itu turun seperti menggambarkan hidup Kenanga akhir-akhir ini. Sibuk, berisik, dan penuh beban. Ia baru saja keluar dari ruang sidang setelah memenangkan kasus besar. Kemenangan yang sebenarnya tidak lagi membuatnya merasa bangga. Kemenangan hukum ternyata tidak bisa menutupi kekosongan di dalam rumah tangganya sendiri. Kenanga menatap ponselnya. Ada satu pesan dari suaminya. Reza, jangan pulang terlambat lagi. Hanya Etsa, tanpa emotikon, tanpa kata sayang, tanpa apapun yang membuat hatinya terasa hidup. Ia menghela napas panjang. Sejak 2 tahun terakhir, Reza semakin dingin. Obrolan hanya terjadi ketika perlu. Tatapan hangat yang dulu membuatnya nyaman kini lenyap seperti asap. Mereka tinggal serumah, tapi seolah berada di 2 planet yang berbeda. Kenanga memilih berhenti sebentar di lobi gedung kantor untuk merapikan pikirannya. Namun sebelum ia melangkah keluar, suara berat seorang pria menyapanya. Sibuk seperti biasa, Bu pengacara? Kenanga menoleh. Di sana berdiri Bara, pengusaha muda yang perusahaannya pernah menjadi klien Kenanga. Pria dengan sorot mata yang tenang, suara yang hangat, dan senyum yang membuat orang muda merasa dihargai. Kenanga mengangkat alis. Bara, lama tidak lihat. Ada urusan di sini? Seharusnya aku rapat, tapi dibatalkan. Sudah terlanjur di sini, ya sekalian saja mampir. Ia menatap Kenanga, seperti membaca lelah yang tersembunyi di balik blazer mahal itu. Kamu kelihatan capek. Sidang berat, sama seperti biasanya, jawab Kenanga. Menang, tapi tetap melelahkan. Bara tersenyum kecil. Kamu hebat, tapi kamu selalu terlihat seperti orang yang membawa lebih banyak beban daripada berkas. Kenanga terdiam. Kalimat itu mengena. Padahal ia jarang sekali membiarkan seseorang membaca dirinya kalau butuh tempat singgah sebentar. Aku ada waktu, tawar Bara. Coffee shop dekat sini masih buka, lumayan untuk menenangkan kepala. Kenanga hampir menolak. Namun entah kenapa, langkahnya terasa lemah. Ayah bukan dari pekerjaannya tapi dari rumahnya sendiri. Ayo, di coffee shop tempat itu hangat, remang, dan tak terlalu ramai. Aroma kopi bercampur musik pelan membuat suasana terasa aman. Setidaknya untuk sesaat, Bara duduk di depan Kenanga, menyandarkan tubuh seolah mereka sudah saling mengenal lama. Padahal sebenarnya hanya beberapa kali bertemu dalam urusan pekerjaan. Tugas pengacara itu berat, kata Bara sambil mengaduk kopinya. Tapi kamu membawa raut wajah lebih berat dari sekadar menangani kasus klien. Kenanga tersenyum hambar. Apa kamu selalu sepeka ini? Tidak, jawab Bara. Hanya pada orang yang terlihat sedang menyembunyikan luka. Kenanga
menunduk. Kata luka itu seperti menampar dirinya. Ia tidak tahu kenapa, tapi percakapan mengalir begitu mudah. Bara adalah pendengar yang baik, lebih baik dari siapapun dalam beberapa tahun terakhir. Pernikahanku, rasanya kosong. Aku kenanga pelan. Suara itu ia keluarkan pertama kali kepada seseorang selain dirinya sendiri. Kami banyak bertengkar akhir-akhir ini. Sebenarnya bukan bertengkar sih. Kami cuma tidak lagi bicara. Bara menatapnya dengan mata yang hangat. Kadang, dua orang berhenti bicara bukan karena benci, katanya, tapi karena mereka terlalu lelah mempertahankan hal yang tak lagi berfungsi. Kenanga merasakan dadanya sesak. Kata-kata itu lagi-lagi mengenai. Aku pikir, mungkin aku yang kurang berusaha, gumamnya. Tidak selalu, jawab Bara lembut. Kadang, seseorang butuh ditemani, didengar, bukan disalahkan. Perlahan, Kenanga menatap Bara. Ada sesuatu pada pria itu, sebuah ketenangan yang tidak ia dapat dari Reza. Dan itu berbahaya. Ia tahu itu. Pukul 22,3 ribu Enanga, pulang lebih malam dari perkiraan. Begitu membuka pintu, ia melihat Reza duduk di sofa dengan wajah muram. Kau bilang mau pulang cepat, ucapnya dingin tanpa menoleh. Aku ketemu teman lama di coffee shop, jawab Kenanga sambil meletakkan tas. Pria, Kenanga terdiam sesaat. Iya, tapi cuma ngobrol sebentar. Reza tertawa pendek sinis. Sekarang hampir jam 11, Kenanga. Reza, tolong jangan mulai lagi, pinta Kenanga. Aku cuma butuh waktu menenangkan diri. Menenangkan diri dari apa? Dari aku, seru Reza sambil berdiri. Suara mereka mulai meninggi. Kau selalu pulang terlambat. Kau bahkan tidak pernah bertanya bagaimana hariku. Kau sibuk dengan duniamu sendiri. Percikan konflik meledak seperti api yang sudah lama menunggu pemantik. Sebenarnya apa yang kau cari di luar rumah? Tanya Reza dengan mata tajam. Perhatian, pujaan, atau pria lain? Kenanga menahan napas. Ia belum melakukan apa-apa, tapi tuduhan itu terasa terlalu dekat dengan kenyataan yang bahkan belum ia pahami. Rezaku tidak selingkuh, tapi kau terbuka kepada orang lain, bukan kepadaku, jawab Reza lirih, tapi menyakitkan. Itu saja sudah cukup. Kenanga terdiam, tidak ada yang bisa ia balas. Malam itu mereka tidur tanpa menatap satu sama lain. Ada jarak yang semakin lebar, semakin dingin. Kenanga menatap langit-langit kamarnya, dan sebuah pikiran bodoh melintas. Kenapa aku merasa lebih didengar oleh orang yang baru ku kenal daripada oleh suamiku sendiri? Ia tahu pikiran itu berbahaya, sangat berbahaya. Tapi ia tidak bisa mengusirnya. Paginya, Kenanga mandi sambil mencoba menyusun hati. Namun ketika keluar dari kamar mandi, ponselnya berbunyi. Satu pesan masuk. Bara, kamu baik-baik saja? Aku tidak bisa berhenti memikirkan raut wajahmu tadi malam. Jantung Kenanga berdegup lebih cepat dari yang seharusnya. Ia menatap pesan itu lama, dan dalam hening, ia tahu, hari ini adalah hari pertama ia membuka pintu yang tidak seharusnya dibuka. Pintu menuju luka yang ia pilih sendiri. Pajit, Kenanga berusaha mengabaikan pesan Bara. Ia mencoba fokus pada berkas-berkas, kasus perusahaan besar yang harus segera diselesaikan. Namun pikiran yang seharusnya lurus, malah berputar. Kembali ke pesan yang hanya berisi satu kalimat itu. Aku tidak bisa berhenti memikirkan raut wajahmu tadi malam. Kenanga menutup mata. Kenapa pria itu bisa begitu tepat membaca celah hatiku? Sesuatu yang sudah lama tidak ia dapatkan dari Reza. Ia menepis pikiran itu. Ini salah, bisiknya. Namun nyari jerinya bersikap lebih cepat daripada logikanya. Ia mengetik balasan. Kenanga, aku baik-baik saja. Terima kasih sudah menanyakan. Ia menekan kirim, dan disitulah kesalahannya dimulai. Menjelang siang, Kenanga menerima telepon dari Bara. Aku di dekat kantor kamu, katanya santai. Bisa turun sebentar? Aku bawakan makan siang. Kenanga ragu. Bara, aku sebenarnya tidak lama, 5 menit saja. Kamu pasti belum makan. Itu bukan permintaan. Itu lebih seperti seseorang yang tahu ia akan diiyakan. Dan benar saja, Kenanga turun. Bara berdiri di samping mobil hitamnya, membawa tas kertas berisi makanan. Ketika Kenanga menghampiri, ia menyodorkan tas itu. Aku pesan menu favoritmu. Chicken teriyaki kan? Kenanga terkejut. Kau ingat? Aku memperhatikan, jawab Bara singkat.
Kalimat itu membuat Kenanga kehilangan kemampuan menolak. Tapi di balik kehangatan itu, ada sesuatu yang Bara sembunyikan, sesuatu yang belum bisa Kenanga lihat. Mereka makan di dalam mobil karena Kenanga takut dilihat rekan kerja. Reza suka masak buat kamu? Tanya Bara tiba-tiba. Kenanga menggeleng. Kami sudah jarang makan bareng. Kenapa? Entahlah, dia banyak berubah. Atau hubungan kalian yang berubah, kata Bara lirih. Kenanga menelan ludah. Aku tidak tahu. Bara memandangnya lama. Tatapan itu seperti memeluk luka yang bahkan Kenanga sendiri malu untuk akui. Kamu pantas didengar. Kenanga, ucap Bara. Pantas diperlakukan dengan hangat. Bukan sebagai rutinitas. Kata-kata itu terasa seperti tangan yang mengusap pipinya. Kenanga tidak menolak. Ia menikmati perhatiannya dan itu mulai berbahaya. Saat Kenanga hendak turun, suara telepon Bara berdering. Nama penelepon muncul beser-beser di layar. Ibu dia Kenanga mengerutkan dahi. Itu, ibumu? Bara buru-buru menutup layar ponsel. Iya, urusan keluarga. Tidak penting. Tapi ekspresinya tegang, terlalu tegang untuk sekadar panggilan ibu. Kenapa tidak diangkat? Tanya Kenanga. Sudahlah, Bara tersenyum paksa. Terkadang keluarga bisa merepotkan. Kenanga menahan rasa penasaran, namun batinnya mulai memunculkan tanda tanya kecil. Bara bukan orang yang mudah gugup, tapi panggilan tadi jelas membuatnya panik. Sebelum sempat bertanya lebih jauh, Bara menyentuh tangannya. Terima kasih sudah menemaniku makan siang. Sentuhan itu singkat, tapi cukup untuk menggetarkan batas yang selama ini Kenanga jaga. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak menarik tangannya. Saat Kenanga pulang, Reza sudah duduk di ruang TV. Sambil melihat berita dengan wajah kosong, aku beli makan malam. Kata Kenanga, hati-hati, tidak lapar. Kita perlu bicara. Reza, aku tidak mau bertengkar. Jawab Reza tanpa menoleh. Justru karena kita tidak pernah bicara, kita jadi seperti ini. Kata Kenanga, kita harus menyelesaikan masalah kita. Reza mematikan TV. Kau ingin bicara? Baik. Dimulai dari mana? Dari faktanya, kau lebih nyaman curhat pada pria lain daripada suamimu sendiri? Kenanga membeku. Kau membaca ponselku. Suaranya bergetar. Aku tidak sengaja melihat notifikasi. Nama Bara muncul terus. Reza menatapnya tajam. Kau pikir aku bodoh? Kenanga mencoba tenang. Dia hanya teman. Hanya mendengarkan. Teman? Reza Kenanga, pria dewasa, tidak memperhatikan wanita lain seperti itu, kalau tidak ada maunya. Jadi semua salahku? Kenanga balas meninggi. Kalau bukan salahmu, salah siapa? Aku bekerja, pulang, dan mencoba menjaga rumah ini tetap berjalan. Dengan cara apa? Dengan diam 1000 bahasa? Kau sibuk dengan dunia sendiri. Reza balas, kau berubah sejak karirmu naik. Kau tak pernah ada di rumah. Aku melakukan semua ini untuk kita, teriak Kenanga, tapi pada akhirnya kau mencari pelarian pada pria lain. Kenanga terdiam. Dadanya terasa seperti dihimpit batu. Reza berdiri, mengambil jaketnya. Aku butuh waktu. Kalau aku tinggal di sini malam ini, kita akan saling menyakiti dengan kata yang tidak bisa ditarik kembali. Reza tunggu, namun pintu sudah tertutup keras. Rumah itu kembali sunyi. Sunyi yang menusuk. Kenanga jatuh terduduk di sofa. Air matanya menetes tanpa ia inginkan. Di tengah isak pelannya, ponselnya bergetar. Bara, kamu baik-baik saja? Aku memikirkanmu. Kalimat itu datang pada waktu yang salah atau justru terlalu tepat. Kenanga memandang layar ponsel dengan hati yang hancur dan kepala yang kacau. Ia tahu, membalas pesan itu akan memperdalam luka yang ia buat sendiri. Namun dengan tangan yang gemetar, ia mengetik balasan. Aku tidak baik, kirim. Dan disitulah titik mula semua kerusakan semakin dalam. Karena pada malam itu, dua hati yang masih meretak saling mengisi. Padahal mereka seharusnya saling menjauh. Dan tanpa ia sadari, kebohongan Bara baru saja menunggu di tikungan berikutnya. Kenanga sama sekali tidak bisa tidur. Kata-kata Reza terus terngiang, seperti suara palu sidang yang memutuskan nasibnya. Kau mencari pelarian pada pria lain. Ia ingin membantah, tetapi apa gunanya? Bahkan jika ia tidak berselingkuh secara fisik, hatinya jelas sudah mulai goyah. Dan itu, pada banyak kasus, lebih berbahaya. Paginya,
Kenanga pergi ke kantor dengan mata sembab. Ia yakin rekan-rekannya menyadarinya, tetapi tidak satu pun berani bertanya. Di dunia hukum, kelemahan sering dihitung sebagai peluang untuk dijatuhkan. Ketika Kenanga masuk ruangannya, seseorang sudah menunggunya. "Bara, kenapa kamu di sini?" Kenanga terkejut. "Aku khawatir. Kamu bilang semalam kamu tidak baik-baik saja." Kenanga menghela napas. "Bara, kau tidak boleh datang ke sini tanpa janji. Kantor bisa salah paham." "Aku tidak peduli kalau dunia salah paham," jawab Bara pelan namun intens. "Selama kamu baik-baik saja." Itu kalimat yang seharusnya tidak diucapkan. Namun itulah yang membunuh semua pertahanan Kenanga. Bara mengeluarkan sapu tangan, mengusap sisa sembab di mata Kenanga, gerakan lembut yang terlalu intim untuk dua orang yang tidak seharusnya dekat. Kenanga memalingkan wajah. "Bara, jangan seperti ini. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa kamu tidak sendirian." Kata-kata itu menyentuh sesuatu yang rapuh di dalam Kenanga. Ia butuh seseorang yang tidak hanya menuntut, tidak hanya menunduh, tapi mendengarkan. Sayangnya, Bara memilih momen yang salah. Tiba-tiba, ketukan keras terdengar di pintu. "Reza." Kenanga sontak berdiri. "Reza, kenapa kamu di sini?" Reza menatap Bara dari ujung rambut sampai sepatu. Aura tegang langsung memenuhi ruangan. "Aku kesini untuk memperbaiki hubungan kita," kata Reza datar. "Tapi ternyata aku datang di waktu yang sangat tepat." "Reza, bukan seperti ini, bukan seperti ini." Reza tertawa pahit. "Lalu, seperti apa?" "Pria ini ada di ruang kerja istriku," menyeka wajahnya, "dan aku harus percaya tidak ada apa-apa." Bara menatap Reza dengan tenang. "Kami hanya bicara." Tentu saja itu membuat Reza makin tersulut. "Obat, bicara pakai tatapan seperti itu?" Kenanga berusaha mengendalikan keadaan. "Kalian berdua hentikan ini, Kanta." Reza menggeleng pelan. Wajahnya terluka namun penuh kemarahan. "Aku pernah berpikir, kamu hanya butuh ruang. Tapi sekarang aku sadar, kamu sudah memberikan ruang itu pada orang lain. Reza, tolong dengarkan aku dulu." "Aku sudah cukup mendengarkan," jawab Reza sebelum berbalik pergi. Pintu menutup keras. Kenanga terpaku. Ia tidak mengejar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tidak tahu siapa yang salah atau benar. Yang ia tahu hanya satu. Hari itu, sesuatu di dalam pernikahannya retak lebih dalam daripada sebelumnya. Setelah Reza pergi, Kenanga duduk lemas di kursi. Aku harus mengejarnya," gumamnya. Bara memegang bahunya. "Tidak, Kenanga, dia tidak menghargaimu. Dia suamiku, dan dia menyakitimu." Bara menekan setiap kata seolah kebenaran absolut. Setiap hari, Kenanga terdiam. Ada bagian dari dirinya yang tahu Bara sedang memanfaatkan situasi. Tetapi ada bagian lain yang merasa Bara benar. "Setidaknya biarkan aku menjelaskan padanya," ucap Kenanga. "Untuk apa?" Bara menatapnya intens. "Untuk kembali pada hubungan yang tidak lagi membuatmu bahagia." "Bara, aku belum siap bicara soal itu." Bara mendekat, suaranya menurun menjadi lirih dan menenangkan. "Aku hanya ingin kamu melihat, ada orang yang benar-benar peduli pada kamu, yang menganggap kamu berharga." Kenanga menelan ludah. Bara bergerak terlalu cepat, terlalu dekat, terlalu hangat dan ia tidak menghentikannya. "Bara, jangan buat aku bingung." "Apa yang membingungkan?" Bara menyentuh wajahnya perlahan. "Aku ingin kamu bahagia." Kenanga menutup mata sejenak, mencoba waras. Tetapi tatapan Bara terlalu sulit dihindari. Ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang tidak ia sadari sebelumnya di saku Bara. Ponselnya menyala. Ada notifikasi, pesan dari istri Bara. "Kamu kemana? Kita harus bicara." Jantung Kenanga seperti berhenti. "Istri?" ulangnya dalam hati. Tapi dia bilang, sudah pisah lama, bahwa hubungannya dengan istrinya hanya tinggal nama. Kenanga menatap Bara. "Ponselmu menyala." "Itu barusan pesan dari." Bara cepat menarik ponselnya dan menutup layar. "Itu tidak penting." Kenanga tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar dari tulang belakangnya. "Bara, kau bilang sudah tidak tinggal bersama istrimu." Bara terdiam sesaat lalu tersenyum kecil. Senyum yang tampak dibuat-buat. "Kami rumit, tapi itu tidak ada hubungannya dengan apapun antara kita." Kenanga menunduk. "Honest, aku tidak suka dibohongi." "Aku tidak bohong." Bara menangkis cepat. "Terlalu cepat."
Honest belum sempat menjelaskan. Kalimat itu membuat Kenanga semakin ragu. Ia mulai melihat celah kecil yang selama ini ia abaikan. Bara selalu sibuk saat malam. Bara tidak pernah membiarkan ponselnya terlihat. Bara jarang membahas hidup pribadinya. Bara muncul dan menghilang sesuka hati, tapi sebelum Kenanga bisa bertanya lebih jauh, Bara kembali memainkan jurus yang sama. Perhatian dan kelembutan. Kenanga, aku butuh kamu percaya. Jangan menutup pintu saat aku baru mulai mengetuknya. Kalimat itu membuat Kenanga goyah lagi. Ia ingin menjauh. Namun justru semakin dalam tarikannya, Kenanga pulang ke rumah dengan hati kacau. Reza tidak ada. Lampu-lampu mati. Rumah itu terasa semakin asing, seperti tempat yang tidak pernah ia pilih untuk tinggal di ruang tamu. Ia menemukan secari kertas di meja. Tangan Reza. Aku ke rumah adik. Kita butuh ruang. Aku butuh waktu. Hanya itu. Tidak ada maaf. Tidak ada kita bicarakan nanti. Tidak ada aku mencintaimu. Kenanga menahan napas. Air matanya hampir jatuh. Ia duduk di sofa, memandang kertas itu lama. Sebelum akhirnya ponselnya bergetar. Bara, aku di luar. Boleh bicara sebentar? Kenanga menutup wajah dengan kedua tangan. Ia tahu, ia seharusnya tidak membuka pintu, tapi Kassipian adalah musuh paling mematikan. Dengan hati yang kacau, Kenanga berdiri dan berjalan ke pintu. Tangan yang gemetar itu memutar gagang. Dan begitu pintu terbuka, Bara berdiri di sana, dengan tatapan yang membuat semua kekuatan Kenanga runtuh. Pada malam yang seharusnya ia sendiri, ia justru memilih seseorang yang tidak seharusnya dipilih. Disitulah hubungan terlarang itu benar-benar dimulai. Hubungan yang akan merusak lebih banyak hal dari yang bisa ia bayangkan. Hujan turun lagi malam itu saat Bara berdiri di depan rumah Kenanga. Rambutnya sedikit basah. Kemejanya lengket oleh rintik air. Ada sesuatu pada wajahnya, campuran kekhawatiran, kelembutan, dan sesuatu yang sulit Kenanga pahami. Kenanga, ucapnya pelan. Boleh, aku masuk. Kenanga tahu jawaban yang seharusnya tidak. Namun bibirnya justru berucap, masuklah. Pintu itu menutup. Dan dengan itu, batas moral terakhir Kenanga mulai memudar. Di ruang tamu, Bara duduk di sofa. Tempat Reza biasanya duduk menonton berita. Melihat Bara di sana, membuat dada Kenanga terasa aneh. Seperti mengganti seseorang tanpa benar-benar siap. Kamu menangis? Tanya Bara lembut. Kenanga memalingkan wajah. Aku tidak mau terlihat lemah. Kelemahan bukan hal memalukan kalau kau menunjukkannya pada orang yang peduli. Kalimat itu kembali kalimat yang selalu Bara gunakan untuk membuat Kenanga merasa aman. Meski pada kenyataannya, itu membuatnya semakin jauh dari logika. Reza pergi, Kenanga akhirnya mengaku. Dia sangat marah. Bara mengangguk seakan sudah menduganya. Kadang, kepergian seseorang membuka ruang untuk hal yang lebih baik. Bara, jangan bicara seperti itu. Aku hanya bicara kenyataan. Kenanga menatap Bara, mencoba mencari kejujuran di matanya. Namun yang ia lihat justru sesuatu yang samar. Sulit dibaca, seperti seseorang yang berbicara sesuai apa yang ingin didengar lawannya. Dan malam itu, kalimat-kalimat Bara adalah candu yang membuat Kenanga kehilangan arah. Ponsel. Bara berdering. Kebohongan kedua terkuak saat percakapan mereka mulai mereda. Ponsel Bara kembali berdering. Kali ini, nama penelepon muncul jelas. Sayang, Kenanga tertegun. Sayang, itu siapa? Bara langsung menepis. Itu cuma nama lama istriku di ponsel. Aku belum sempat menghapus. Kenanga memandangnya dengan tatapan tajam. Tapi, kau bilang hubunganmu dengan istrimu sudah selesai. Sudah. Bara menekankan. Kami tinggal serumah, tapi bukan sebagai suami istri. Kenanga terkejut. Tunggu, kalian masih serumah? Bara mengusap wajahnya seolah frustrasi. Iya, tapi hanya untuk anak. Istriku tidak mau pindah. Rumah itu milik orang tuanya. Jadi sejak awal, kau... Kenanga menelan ludah. Kau tidak jujur, Bara. Aku tidak bohong. Bara menangkis cepat. Aku tidak ingin membuatmu menjauh sebelum aku sempat menjelaskan. Bara, itu definisi kebohongan. Tatapan Bara berubah sedikit gelap. Kenanga, jangan bilang kamu percaya Reza lebih dari aku. Aku bukan bicara soal Reza. Balas Kenanga. Ini soal kejujuranmu. Bara menghela napas panjang.
Aku akan jelaskan semuanya, tapi bukan malam ini. Aku masih mencoba menyelesaikan masalah dengan tenang. Alasan yang samar, penjelasan yang menggantung, tapi dengan suara lembutnya, ia membuat kebohongan tampak seperti kebenaran yang tertunda. Kenanga mengangguk perlahan, meski hatinya penuh pertanyaan. Saat suasana mulai mereda, Bara berdiri dan mendekati Kenanga. Aku minta maaf kalau membuat kamu ragu, katanya pelan. Aku tidak ingin kamu merasa sendirian. Kenanga ingin mundur. Namun, bahagiannya yang rapuh menahan kaki itu tetap di tempat. Bara, ini tidak benar. Yang tidak benar adalah membiarkanmu terluka sendirian. Bara menariknya ke dalam pelukan. Pelukan yang hangat, terlalu hangat bagi seseorang yang tidak seharusnya memeluk. Kenanga terdiam, menutup mata. Ia tahu ini salah, tapi ia juga tahu ia butuh seseorang yang membuatnya merasa hidup. Dan Bara memanfaatkannya dengan sangat baik. Pelukan itu terlalu lama, terlalu intim, terlalu berbahaya. Namun tidak ada yang menghentikannya. Tidak ada yang menepis. Tidak ada aku sudah menikah. Tidak ada ini salah. Yang ada hanya suara hujan di luar. Dan dua hati yang sedang melanggar batas. Esok harinya, Kenanga bangun dengan perasaan berat di dada. Ia merasa telah melangkah terlalu jauh. Bara sudah pulang sebelum matahari terbit, meninggalkan pesan singkat. Terima kasih sudah mau berbicara. Aku akan selalu ada untukmu. Kata-kata itu membuat Kenanga bingung antara senang atau takut. Ia pergi ke dapur dan melihat meja makan. Tetap kosong. Tidak ada kopi. Tidak ada roti panggang. Tidak ada Reza. Sejak menikah, pagi mereka selalu dimulai dengan sarapan bersama, kebiasaan kecil yang perlahan hilang. Dan pagi ini, kehilangannya terasa seperti tamparan. Ketika Kenanga membuka lemari, ia melihat sesuatu yang membuat lututnya lemas. Setengah pakaian Reza hilang. Tidak ada pesan lanjutan. Tidak ada kabar. Tidak ada kepastian apakah Reza akan kembali atau tidak. Rumah itu kembali sunyi. Tapi kali ini sunyi yang mengancam. Saat Kenanga memasuki kantor, bisik-bisik mulai terdengar. Katanya suaminya pergi. Ada pria datang kemarin kan? Mereka terlihat dekat. Kenanga menegakkan bahu. Ia tidak punya waktu untuk drama kantor. Namun di ruangannya, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Setangkai bunga lili putih di meja kerjanya. Favoritnya, dan secarik kertas kecil, untuk hari yang lebih ringan. Kenanga memejamkan mata. Hadiah kecil itu seharusnya membuatnya merasa diperhatikan. Namun yang ia rasakan justru tertangkap, diawasi, dikontrol perlahan. Bara semakin menempel, Reza semakin menjauh, dan ia semakin kehilangan dirinya sendiri. Sore itu, saat hendak pulang, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Kenanga? Suara seorang wanita, lembut, namun penuh tekanan. Siapa ini? Aku, istri Bara. Kenanga terdiam, darahnya seperti berhenti mengalir. Aku ingin bicara. Kita harus bertemu. Sekarang, jantung Kenanga berdetak keras. Seluruh kecurigaannya selama ini tiba-tiba terasa benar adanya. Di sini, di titik ini, ia menyadari. Ia telah membuka pintu pada pria yang kehidupannya jauh lebih berantakan daripada yang ia duga. Dan kini kebohongan itu datang sendiri, mengetuk pintu. Telepon itu terputus, meninggalkan Kenanga dalam diam yang menakutkan. Istri Bara ingin bertemu, dan tidak ada nada ragu dalam suaranya. Nada seorang perempuan yang sudah lama memendam kecurigaan dan siap meledak. Kenanga merasakan telapak tangannya dingin, tubuhnya gemetar. Ia tahu segala sesuatu yang disembunyikan Bara mulai muncul ke permukaan. Ia mengirim pesan pada istri Bara. Kenanga, di mana kita bertemu? Balasan datang cepat. Istri Bara, coffee shop depan gedung kantormu. 10 menit. Kenanga menelan ludah. Tak ada waktu untuk kabur dari kenyataan ini. Kenanga tiba di coffee shop dengan langkah berat. Di sudut ruangan, ia melihat seorang perempuan cantik dengan mata yang sembab namun tegar. Sekitar awal 30-an, rambutnya rapi. Bajunya sederhana tapi elegan. Begitu Kenanga mendekat, perempuan itu menatapnya tanpa berkedip. Kamu Kenanga? Suaranya datar, tapi tajam. Iya, aku Kenanga. Perempuan itu mengangguk. Nama aku Diva, katanya. Aku, istri sah Bara. Kenanga merasa dadanya diremas.
Ia bertanya-tanya berapa banyak yang Diva ketahui. Dan apakah Bara yang mengirimnya, atau apakah Diva menemukan semuanya sendiri? Diva menyodorkan ponselnya, memperlihatkan foto-foto Bara dan Kenanga di lobi kantor, di parkiran, hingga di mobil. Semuanya dari angle tersembunyi. Ini dari seseorang yang ingin aku buka mata, kata Diva. Kelihatannya kalian sudah cukup sering bertemu ya? Kenanga terpaku. Itu tidak seperti yang kau pikir. Diva meninju meja hingga sendok bergemerincing. Jangan bohong. Jangan sekalipun coba bohong padaku. Matanya berkokek-kokok, tapi penuh amarah. Aku sudah curiga selama berbulan-bulan. Teleponnya berubah pola. Dia sering pergi malam-malam. Banyak meeting. Mendadak. Kenanga menunduk. Ia ingin menjelaskan, tapi tidak ada penjelasan yang tidak terdengar seperti pembenaran. Aku ingin tahu satu hal, kata Diva dengan suara gemetar. Apakah suamiku pernah bilang dia tidak lagi mencintaiku? Kenanga terdiam. Bara memang bicara tentang hubungan yang retak, tapi tidak pernah bilang soal cinta. Diva tersenyum pahit. Diam, itu artinya dia tidak pernah bilang kan? Diva, aku hanya ingin dengar darimu. Apa dia pernah bilang dia ingin masa depan denganmu? Kenanga kembali terdiam. Dan itu membuat Diva menepuk meja sekali lagi. Kali ini lebih perlahan tapi jauh lebih menyakitkan. Kenanga, kamu perempuan pintar, pengacara, sukses, tapi kamu mudah sekali ditipu. Kalimat itu menghantam seperti palu godam. Aku mau kamu tahu satu hal, lanjut Diva. Bara berbohong pada semua perempuan yang dia dekati. Kamu bukan yang pertama, dan aku yakin, bukan yang terakhir. Hening. Diva menatap Kenanga dalam-dalam, lalu berkata lirih, berhenti sebelum kamu hancur lebih dalam. Perempuan itu berdiri, merapikan tasnya, dan pergi tanpa menoleh sedikit pun. Kenanga duduk diam, seluruh tubuhnya bergetar. Air matanya jatuh tanpa disadari. Tapi sebelum ia bisa mengatur napas, ponselnya berdering. Bara, ia mengangkat dengan suara bergetar. Bara, aku barusan bertemu istrimu. Di seberang sana, suara Bara terdengar tenang. Terlalu tenang, aku tahu. Kening Kenanga berkerut. Kau tahu, dia melihat pesan kita. Dia mulai curiga. Aku sudah duga dia akan merencanakan sesuatu. Kau tidak bilang apa-apa padaku. Kenanga meninggi. Kau bilang kalian hanya tinggal serumah. Kau tidak bilang kalian masih suami istri sebenarnya. Bara menghela napas panjang, seperti orang yang jengkel karena ketahuan. Bukan seseorang yang menyesal. Kenanga, kamu harus percaya padaku. Diva sudah tidak stabil sejak lama. Dia suka mengarang cerita. Bara, dia punya foto kita. Suara Kenanga memecah. Dia bilang, dia memata-mataiku selama berbulan-bulan. Bara memotong. Dia cemburu buta dan suka memutar fakta. Dusta. Dusta yang terdengar sangat meyakinkan. Kenanga, jangan biarkan perempuan itu merusak apa yang kita punya. Bara melanjutkan dengan suara lembut yang selalu berhasil mengacaukan hati Kenanga. Aku hanya punya kamu. Kamu yang membuat aku merasa hidup. Kenanga memejamkan mata. Bara, aku bingung. Aku tidak tahu harus percaya siapa. Bara merendahkan suaranya. Suaranya berubah lebih gelap, seperti seseorang yang sedang menjerat. Kalau kamu tidak percaya aku tidak punya alasan lagi untuk bertahan. Kenanga tersentak. Itu bukan kalimat romantis. Itu ancaman emosional terselubung. Bara, jangan begitu. Aku serius. Aku butuh kamu sekarang. Aku butuh tahu kamu di pihakku. Kenanga mulai menangis tanpa suara. Ia tahu kalimat itu tidak sehat. Ia tahu sesuatu dalam hubungan ini melenceng. Tapi ia lemah. Kamu di mana sekarang? Bara bertanya. Di depan kantor. Aku tunggu di sana. Jangan pergi. Suaranya mengandung tekanan yang membuat Kenanga justru takut untuk menolak di mobil Bara. Wajah gelapnya tampil Bara datang dalam 5 menit. Ia turun dari mobil, meraih tangan Kenanga tanpa peduli orang melihat. Aku minta maaf. Kamu harus bertemu Diva. Katanya lembut sambil memeluk Kenanga. Dia suka memainkan drama. Kenanga menunduk. Aku tidak tahu harus bagaimana. Bara menangkup wajahnya, memaksanya menatap. Tatapannya gelap, intens, tidak seperti Bara yang selama ini ia kenal. Kamu tidak akan kehilangan aku. Ucapnya pelan, asal kamu tetap di sisiku. Kenanga menelan ludah.
Bara, aku takut ini salah. Tidak ada yang salah selama kamu bersamaku. Bara menekankan. Ia menarik kenanga lebih dekat. Terlalu dekat. Suaranya berubah lebih dalam. Nyaris seperti perintah. Kita akan jalan bersama. Aku tidak akan biarkan siapapun memisahkan kita. Termasuk istriku. Termasuk suamimu. Itu bukan lagi perhatian. Itu kepemilikan. Dan untuk pertama kalinya, kenanga merasa terjebak saat kenanga pulang malam itu. Ia berharap rumahnya kosong. Tapi seseorang sudah menunggu di dalam. Reza. Ia berdiri di ruang tamu. Wajahnya merah, matanya penuh amarah dan luka. Aku pulang untuk ambil beberapa barang, katanya dingin. Tapi, lihat apa ini? Ia mengangkat ponsel, memperlihatkan foto kenanga dan Bara saat berpelukan di depan kantor. Seseorang mengirimkannya pada Reza. Mungkin, Diva. Reza menggenggam ponselnya keras-keras. Jadi ini pelarianmu selama ini? Reza, aku bisa jelaskan. Tidak perlu semua jelas. Kenanga menahan air mata. Reza, ini tidak seperti yang kau pikir. Aku pikir kamu hanya butuh ruang. Reza memetok. Ternyata kamu butuh pria lain, Reza. Suara kenanga pecah. Aku salah. Aku tersesat. Aku tidak tahu harus bagaimana. Dan aku tidak tahu siapa kamu lagi. Jawab Reza dingin. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini. Reza mengambil koper. Berjalan ke pintu. Kenanga mengejarnya. Reza, aku mohon, jangan pergi. Namun Reza berhenti di ambang pintu, menatap kenanga sekali lagi. Terlambat, pintu menutup. Dan kali ini, terasa seperti tak akan dibuka lagi. Kenanga jatuh terduduk, menangis keras. Ia kehilangan Reza. Hubungannya dengan Bara tidak jelas. Diva membencinya. Kantor mulai bergosip. Dan dirinya sendiri. Semakin tidak ia kenali. Di tengah isaknya, ponsel kenanga berbunyi. Bara, aku di luar rumahmu. Aku tidak akan biarkan kamu sendirian malam ini. Kenanga menatap pintu dengan ketakutan dan keputusasaan bercampur jadi satu. Ia tidak tahu apakah Bara datang untuk menolong, atau untuk memastikan ia tidak bisa lari lagi. Hubungan mereka telah melewati batas titik balik. Tidak ada jalan pulang yang sama lagi. Kenanga membuka pintu rumah perlahan, berharap Bara belum benar-benar datang. Namun suara langkah berat dari teras memastikan ketakutannya. Ketukan itu tidak seperti ketukan orang yang sekadar berkunjung. Itu ketukan seseorang yang menuntut untuk masuk. Kenanga mengusap air matanya dan menguatkan diri. Ia membuka pintu. Bara berdiri di depan rumah. Wajahnya tegang, rahangnya mengeras, seolah baru saja melawan dunia. Kamu kenapa lama sekali buka pintunya? Suaranya rendah. Tidak seperti biasanya. Aku sedang bersih. Belum sempat Kenanga menyelesaikan kalimatnya. Bara mendorong pintu dan masuk begitu saja. Reza sudah pergi? Nada yang digunakan bukan pertanyaan, tapi pemeriksaan. Kenanga menghela napas. Iya, dia pergi. Bara mendekat, mengusap pipi Kenanga dengan lembut, lembat, tapi terasa seperti sesuatu yang mengendalikan. Aku sudah bilang kan, Besik, kamu cuma punya aku sekarang. Bara mengunci ruangan. Dan hatinya Bara berjalan ke ruang tamu. Melihat koper Reza yang sempat ditinggalkan di sudut. Bagus dia pergi. Lelaki seperti itu tidak pantas untukmu. Kenanga menelan ludah. Bara, kau tidak bisa bicara seperti itu. Aku masih menikah. Bara memutar tubuh. Menatapnya lama. Tatapannya menusuk, dingin. Kenanga, kamu masih belum paham. Ya, pahami apa? Bara mendekat pelan. Langkahnya seperti ancaman yang dibungkus rayuan. Kamu dan aku sudah terikat. Siyoklama. Ia menunduk, menatap mata Kenanga dari jarak sangat dekat. Cinta kita bukan sesuatu yang bisa diputus begitu saja. Kenanga mundur selangkah. Bara, aku butuh waktu. Aku sedang kacau. Reza pergi, kantorku mulai aneh memandangku. Dan tadi Diva, jangan sebut nama dia. Bara tiba-tiba meninggi. Kenanga tersentak. Bara mengacak rambutnya kasar. Berjalan mondar-mandir. Seperti ada sesuatu yang ia sembunyikan. Diva selalu mencoba menghancurkan hidupku. Bara berkata. Nadanya getir. Dia memainkan peran sebagai korban. Tapi dialah yang berbahaya. Kenanga menelan ludah. Ada sesuatu yang tidak beres. Cerita Bara dan Diva selalu berseberangan. Dan keduanya terdengar. Seperti menyembunyikan sesuatu.
Bara, apa sebenarnya yang terjadi antara kalian? Kenanga memberanikan diri bertanya. Bara berhenti menatapnya. Lama. Kemudian, ia tersenyum. Senyum tipis yang membuat bulu kuduk Kenanga berdiri. Sebenarnya, kita semua punya sisi gelap. Kenanga, termasuk kamu. Ada sesuatu yang mencekam dalam kata-katanya. Keesokan paginya, Bara sudah pergi saat Kenanga bangun. Ia meninggalkan catatan. Kita harus bertemu malam ini. Jangan menghindar. Kenanga menggenggam catatan itu dengan gemetar. Belum selesai bernapas, ponselnya berbunyi. Nomor tak dikenal. Ia angkat. Halo, ini Diva. Kenanga langsung tegang. Diva, kenapa meneleponku? Aku minta maaf kalau pertemuan kemarin terlalu agresif. Suara Diva terdengar lelah. Tapi ada hal yang harus kamu tahu. Penting dan bisa menyelamatkanmu. Kenanga merasakan tubuhnya dingin. Menyelamatkan Diva terdiam sejenak. Kemudian ia berkata pelan, hampir seperti berbisik dari Bara. Darah Kenanga seperti berhenti mengalir. Aku akan kirimkan beberapa bukti ke ponselmu. Lanjut Diva, tolong. Jangan bilang ke Bara. Untuk keselamatanmu sendiri. Kenanga bahkan tidak sempat bertanya. Telepon terputus. Tak lama, pesan masuk satu persatu. Foto Bara bersama perempuan lain, beberapa terlihat sangat intim. Chat dari Bara ke perempuan lain. Berkata hal yang sama dengan yang ia katakan pada Kenanga. Rekaman suara Bara merah pada Diva. Suaranya mengerikan. Pesan terakhir dari Diva terbuka. Bara tidak hanya selingkuh. Ayah punya pola. Aku tidak mau kamu jadi korban berikutnya. Kenanga menutup mulutnya dengan tangan. Tangannya gemetar. Matanya panas. Seluruh tubuhnya terasa seperti runtuh. Semua kata-kata Bara tentang cinta, tentang masa depan, tentang obsesinya, ternyata tidak hanya ditujukan pada Kenanga. Ia bukan satu-satunya. Mungkin bukan yang spesial. Hanya salah satu dari pola berbahaya Bara. Siang hari, Bara muncul tanpa diundang. Kenanga baru saja mencoba menenangkan diri ketika pintu rumahnya diketuk dengan keras. Suara itu. Suara Bara. Kenanga, buka pintunya. Suaranya terdengar tidak sabar. Agresif. Kenanga ragu. Bara, aku sedang tidak mau bertemu dulu. Buka pintunya. Ulang Bara. Lebih keras. Aku tahu. Kamu di dalam. Kenanga menggenggam gagang pintu, tapi tidak memutar. Ia menempelkan kening ke kayu pintu untuk menahan diri. Bara, kumohon, aku butuh waktu. Hening sejenak. Lalu Bara tertawa kecil. Tawa yang tidak pernah ia dengar sebelumnya. Tawa yang dingin, pendek, sinis. Jadi begitu ya, setelah kamu bertemu dia lagi? Kenanga tertegun. Bara, aku tidak. Kenanga. Suaranya berubah menjadi sangat lembut, terlalu lembut, seperti bisikan ular. Kalau kamu bohong, aku akan tahu. Bara tidak mengetuk lagi. Ia tidak marah-marah. Ia hanya berdiri di sana, seperti menunggu Kenanga menyerah. Seakan hubungan mereka bukan lagi tentang cinta, tapi tentang kendali. Bara akhirnya pergi. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan kalimat yang membuat Kenanga merasakan bahaya nyata. Aku akan kembali malam nanti. Kita selesaikan semuanya. Jangan coba menghindar. Dan langkahnya menjauh perlahan, meninggalkan ketegangan di udara. Kenanga duduk di sofa, memegang ponselnya erat-erat. Bara bisa datang kapan saja. Diva mungkin sedang mengamati Bara. Reza sudah pergi, tidak bisa membantu. Hidup Kenanga seperti bom waktu, lalu pesan masuk dari Diva. Aku tahu Bara akan datang lagi. Kalau kau butuh bantuan, kirimkan emoji titik merah. Apapun kondisinya, Kenanga menatap pesan itu lama. Emoji kecil, yang bisa menentukan keselamatannya malam itu. Lalu, ketukan terdengar lagi. Kenaan, suara Bara dari balik pintu. Kita harus bicara. Kenanga memejamkan mata. Air matanya turun. Ia harus memilih. Diam dan membuka pintu. Atau mengirim tanda pada Diva bahwa ia butuh pertolongan. Ponselnya bergetar di tangan. Ketukan. Bara semakin keras. Buka pintunya. Kenanga. Kenanga gemetar hebat. Dengan tangan yang bergetar, ia membuka layar ponselnya dan menatap emoji titik merah yang dikirim Diva. Pilihan ada di ujung jarinya. Kenanga harus membuat keputusan terbesar dalam hidupnya.
bertahan dalam jeratan bara, atau melarikan diri sebelum terlambat. Pintu rumah bergetar ketika bara mengetuk dengan semakin kasar. Suara dentumannya memantul di setiap sudut ruangan. Tok, tok, Kenanga, buka pintu. Kenanga berdiri di tengah ruang tamu dengan tubuh gemetar, memegang ponselnya erat-erat. Emoji titik merah dari Diva masih menunggu di layar. Satu sentuhan saja bisa mengubah segalanya. Di luar, Bara kembali menghentakkan tangannya pada pintu. Aku tidak suka disembunyikan. Buka pintunya. Kita bicara baik-baik. Kata baik-baik itu terdengar seperti ancaman. Napas Kenanga tersengal. Ia tak pernah merasa sedekat ini dengan bahaya. Dengan tangan bergetar, ia akhirnya menekan emoji titik merah dan mengirimkannya pada Diva. Terkirim. Beberapa detik kemudian, Kenang, dan suara itu pecah menjadi teriakan penuh kemarahan. Aku tahu kamu di dalam. Kalau kamu tidak buka, aku akan pecahkan pintunya. Kenanga menahan napas, merapat ke tembok, berharap Bara menyerah. Namun langkah Bara terdengar semakin gelisah. Suara sepatunya mondar-mondir, seperti predator yang kehilangan kesabaran. 5 menit berlalu, pintu masih utuh. Teriakan Bara makin tidak stabil. Kamu pikir kamu bisa bohong dari aku? Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Lalu, suara mobil berhenti di depan rumah. Kenanga menegang. Pintu mobil terbuka. Langkah cepat, dan suara perempuan. Bara, Pehen, itu Jiva. Jiva? Bara terdengar terkejut sekaligus marah. Apa yang kau lakukan di sini? Aku harus menghentikanmu sebelum kamu menyakiti perempuan itu. Perempuan itu? Bara tertawa pendek. Kau pikir aku akan menyakitinya? Aku mencintainya. Diva berdiri di depan pintu rumah Kenanga, menghalangi Bara. Cintamu itu obsesi. Kamu bukan mencintai dia. Kamu mau menguasai dia. Jangan sok tahu. Bara menepis tangan Diva kasar. Diva terhuyung. Suara berdebuk kecil membuat Kenanga menutup mulutnya menahan jeritan. Diva. Bara mendekat dengan wajah kelam. Jangan ikut campur. Ini antara aku dan Kenanga. Cedek. Diva membentak balik. Kamu sudah hancurkan hidupku. Aku tidak akan biarkan kamu hancurkan dia juga. Ada keberanian yang berbeda dalam suara Diva. Keberanian seorang perempuan yang sudah terlalu sering luka. Bara kehilangan kendali Kenanga, membuka pintu perlahan. Dengan hati berdegup kencang, Bara memutar tubuh cepat. Matanya lebar, wajahnya merah, napasnya terengah. Kenanga, buka pintunya tadi, ucapnya dengan nada getir. Kita bisa jelaskan semuanya tanpa dia. Tidak. Kenanga menggeleng. Aku sudah lihat bukti-buktinya. Chatmu dengan perempuan lain, foto-fotomu, rekaman perlakuanmu ke Diva. Bara membeku. Apa? Kenanga maju selangkah. Berhentilah berbohong. Aku bukan satu-satunya perempuan yang kau bilang istimewa. Kau punya pola, Bara. Dan aku salah karena percaya. Wajah Bara berubah, bukan lagi marah, tapi panik. Panik yang gelap. Panik seseorang yang merasa kendalinya terancam. Kenanga, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan siapapun. Bara mendek, aku melakukan semua ini karena aku cinta kamu. Cinta tidak membuatmu mengendalikan hidup seseorang. Kenanga membalas dengan suara keras. Untuk pertama kalinya, Diva ikut bicara, melangkah mendekat. Bara, berhenti. Kamu butuh bantuan profesional, dan kamu harus hadapi konsekuensi semua kebohonganmu. Bara menatap Diva seperti hendak menerjangnya. Kamu yang membuatku begini! Bara berteriak histeris. Kamu yang menghancurkan aku! Kamu salah. Diva, kamu menghancurkan dirimu sendiri. Bara menghela napas berat. Tangannya bergetar. Ia memegang kepalanya. Aku tidak bisa kamu tinggalkan. Suaranya kecil, seperti anak-anak yang kehilangan mainan. Lalu ia menatap Kenanga tajam. Kamu tidak boleh pergi dariku. Itu bukan permintaan. Itu ancaman. Kenanga mundur selangkah. Bara, aku memilih berhenti. Cici. Bara melangkah cepat. Tapi Diva berdiri tepat di depannya. Cukup, Bara. Untuk pertama kalinya, Bara goyah. Ada sesuatu dalam tatapan Diva. Kekuatan yang selama ini tertutup luka. Dan Bara tidak bergerak. Tidak lama kemudian, suara mobil patroli terdengar dari ujung jalan. Diva rupanya menghubungi polisi sebelum datang Bara Prasetyo. Salah satu petugas memanggil.
Kami mendapat laporan mengenai ancaman dan kekerasan verbal. Silakan ikut kami untuk pemeriksaan. Bara menatap mereka, lalu menatap Kenanga kemudian Diva. Wajahnya berubah dari marah, kebing, lalu kosong. Ia dijemput oleh polisi tanpa perlawanan berarti. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sambil menatap Kenanga. Kamu tidak ngerti, aku melakukan semuanya karena cinta. Dan setelah itu, mobil polisi pergi. Keheningan menyelimuti. Kenanga jatuh terduduk di teras. Diva berjongkok di sampingnya, memeluknya tanpa berkata apa-apa. Dua perempuan yang sama-sama pernah salah memilih luka beberapa bulan. Kemudian rumah Kenanga terasa berbeda. Lebih sepi, tapi lebih aman. Perceraian dengan Reza disepakati tanpa pertengkaran. Reza berkata ia butuh waktu lama untuk pulih, dan Kenanga menghormatinya. Kenanga dan Diva masih berkomunikasi. Pelan-pelan menjadi teman yang saling melindungi meski dari masa. Lalu yang pahit, Bara menjalani konseling wajib dan menghadapi tuntutan dari beberapa perempuan lainnya. Ia bukan monster, hanya seseorang yang tenggelam dalam obsesinya sendiri, tapi itu tidak menghapus kesalahannya. Kenanga kembali bekerja, mencoba membangun hidup dari pecahan yang berserakan. Setiap malam, ia menulis satu kalimat pendek di buku hariannya. Aku lebih kuat dari luka yang pernah kupilih. Pada Kenanga menyadari, cinta bisa menyembuhkan, tapi cinta yang salah bisa membakar habis segalanya. Dan keberanian terbesar bukanlah bertahan, melainkan melepaskan diri dari hubungan yang menghancurkan jiwa.